Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadilah dengan NIM 2404045020025. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang fenomena-fenomena sosiologi dan antropologi pendidikan di lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Nah, sebelumnya mari kita membahas tentang sosiologi dan antropologi. Nah, sosiologi dan antropologi pendidikan itu adalah dua cabang ilmu sosial yang mempelajari hubungan antar pendidikan, masyarakat, kebudayaan. Yang keduanya itu sangat penting untuk memahami dinamika yang terjadi di lingkungan sekolah maupun rumah, serta bagaimana pendidikan itu bisa membentuk dan dipengaruhi oleh masyarakat dan budaya. Nah, selanjutnya mari kita beralih ke fenomena-fenomena sosiologi pendidikan. Nah, adapun ruang lingkup sosiologi pendidikan, sebelum kita beranjak ke fenomenanya, yang pertama itu adalah hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial lain, misalnya keluarga, masyarakat, dan juga ekonomi. Yang kedua adalah hubungan sekolah dengan komunitas sekitar. Yang ketiga adalah hubungan antar manusia dalam sistem pendidikan. Contohnya, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, maupun guru dengan guru. Nah, dan yang terakhir adalah pengaruh sekolah terhadap perilaku dan kepribadian anak didik. Nah, selanjutnya adalah fenomena-fenomena sosiologi pendidikan yang terjadi di lingkungan sekolah dan juga rumah. Yang pertama itu adalah interaksi sosial di sekolah. Nah, siswa membentuk kelompok berdasarkan minat, latar belakang sosial, atau prestasi. Dan kadang terjadi stratifikasi sosial seperti kelompok populer dan kelompok minoritas yang mempengaruhi kepercayaan diri dan motivasi belajar siswa. Nah, yang kedua adalah peran guru. Kepribadian dan gaya mengajar guru sangat dipengaruhi perilaku dan motivasi siswa. Guru yang demokratis dan terbuka lebih mampu membangun suasana kelas yang kondusif. Selanjutnya itu adalah sosialisasi nilai dan norma. Nah, sekolah menjadi tempat utama sosialisasi nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan juga kerjasama. Nilai ini dibawa siswa ke lingkungan rumah dan juga masyarakatnya. Yang ketiga, selanjutnya adalah pengaruh masyarakat. Lingkungan sekolah seperti keluarga dan masyarakat turut mempengaruhi proses pendidikan. Misalnya, keluarga yang mendukung pendidikan akan mendorong anaknya yang lebih berprestasi. Yang terakhir adalah perubahan sosial. Nah, perubahan zaman seperti kemajuan teknologi memunculkan tantangan baru dalam pendidikan. Misalnya, penggunaan gadget dan juga pembelajaran daring. Nah, selanjutnya mari kita beranjak ke materi fenomena antropologi pendidikan. Nah, sebelumnya mari kita membahas tentang ruang lingkup antropologi pendidikan. Yang pertama itu adalah pendidikan sebagai bagian dari budaya masyarakat. Yang kedua adalah pengaruh budaya terhadap praktik pendidikan di sekolah. Dan yang ketiga adalah peran pendidikan dalam pelestarian, perubahan, dan juga pewarisan budaya. Adapun fenomena-fenomena yang biasanya terjadi di sekolah dan rumah, yang pertama itu adalah integrasi nilai dan budaya lokal. Nah, sekolah sering memasukkan muatan lokal seperti tarian tradisional, bahasa daerah dalam kurikulum untuk menanamkan rasa bangga dan toleransi terhadap perbedaan budaya. Yang kedua itu adalah perbedaan pandangan tentang pendidikan. Nah, di masyarakat petani, pendidikan itu kadang dianggap kurang penting dibandingkan bekerja. Berbeda dengan di masyarakat industri, pendidikan itu menjadi prioritas utamanya. Yang ketiga adalah tradisi dan kebiasaan. Nah, praktik-praktik tradisional seperti upacara adat atau perayaan di hari-hari besar diintegrasikan dalam kegiatan sekolah untuk memperkuat identitas budaya. Yang terakhir adalah pengaruh keluarga dan juga pengaruh keluarga. Pola asuh dan nilai-nilai keluarga sangat mempengaruhi cara belajar anak dan juga cara berinteraksi di sekolah. Anak dari keluarga yang menjaga tradisi budaya lebih mudah menyesuaikan diri dengan norma-norma sekolah. Nah, adapun hasil pengamatan saya di lingkungan sekolah dan juga lingkungan rumah, yang pertama itu contoh fenomena di sekolah. Yang pertama adalah terjadi pembentukan kelompok-kelompok di antara siswa yang berdasarkan status ekonomi ataupun prestasi, yang kadang eksklusivitas dan juga didiskriminasi. Yang kedua itu adalah guru yang menerapkan pendidikan karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan juga kerja keras. Itu mampu meningkatkan pelaku akademik dan memotivasi siswa.
Yang ketiga adalah sekolah yang aktif mengintegrasikan nilai budaya lokal dalam pembelajaran lebih berhasil menanamkan rasa bangga dan juga toleransi budaya pada siswa. Nah, adapun contoh fenomena di rumah yaitu yang pertama adalah anak yang berasal dari keluarga yang harmonis dan juga mendukung pendidikan cenderung lebih percaya diri dan juga berprestasi di sekolah. Nah, yang kedua itu ada keluarga dengan latar budaya tertentu seringkali mewariskan nilai-nilai khusus, misalnya gotong royong dan juga sopan santun yang memperkuat karakter anak di sekolah. Nah, yang terakhir adalah anak dari keluarga ekonomi lemah, sedangkan kadang harus membantu orang tua sehingga waktu belajar dan prestasinya di sekolah itu menurun. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa sosiologi menyoroti bagaimana interaksi sosial, struktur masyarakat, dan juga perubahan sosial mempengaruhi proses pendidikan. Sementara itu, antropologi pendidikan menekankan tentang pentingnya budaya, nilai, dan tradisi dalam membentuk proses pendidikan. Fenomena-fenomena yang diamati di lingkungan sekolah dan juga rumah menunjukkan bahwa pendidikan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat dan juga budaya di mana siswa itu hidup. Dengan memahami kedua perspektif ini, guru dan juga orang tua dapat merancang strategi pendidikan yang lebih efektif, relevan, dan juga inklusif. Nah, cukup itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.